kasih Tuhan Yesus, sebelum ibadah pagi hari ini akan dimulai, ada beberapa warta lisan yang akan kami sampaikan. Yang pertama, berdasarkan pesan pastoral keempat BPMS GKI dan arahan BPM SW GKI SW Jateng, maka ibadah minggu dan kegiatan yang lainnya tetap dilaksanakan secara online sampai dengan tanggal 28 Juni 2020. Yang kedua, ibadah sekolah minggu hari ini dilaksanakan juga secara online pada pukul 9 pagi. Oleh karena itu mohon orang tua untuk mendampingi anak-anaknya. Yang ketiga, persekutuan Kamis tanggal 25 Juni juga akan dilaksanakan secara online. Saudara-saudara dapat mengikuti dengan melihat tayangan YouTube pada pukul 7 malam dengan alamat akan di-share pada WA Sahabat GKI. Yang terakhir, ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta Rudiarto Budi Prasetyo dari GKJ Purbalingga. Terima kasih untuk pelayanannya. Demikian warta lisan pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Saat ini kita hidup di dunia yang penuh carut marut. Sebagai para pengikut Kristus, apakah kita akan hanyut di dalamnya? Tuhan Yesus sendiri berkata, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup." Sudahkah kita sebagai pengikutnya menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia yang sudah semakin rusak ini? Kidung Jemaat 343, bait 1 dan 3, dunia dalam rawa payah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Khalik langit dan bumi.
Damai Tuhan beserta saudara. Dipersilahkan duduk kembali. Harus kita akui, menyatakan, melakukan dan membawa kebenaran Kristus di tengah-tengah dunia yang sudah carut-marut ini memang tidak mudah. Apalagi saat kita melakukannya, kita diperhadapkan pada dilema. Di satu sisi, kita harus menyatakan kebenaran, namun di sisi yang lain, kita harus berhadapan dengan ancaman. Lantas bagaimana ini? Saudaraku, ingatlah apa yang disampaikan firman Tuhan yang dicatat dalam Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-35, yang berbunyi demikian: setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Saudaraku, kembali kita datang menghampiri tahta Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kita menghadapnya dan mengakui segala dosa dan salah kita. Karena di hadapannya tersingkap tiap noda dan Dia melihat kita berlumuran dosa.
mengundang bangkit berdiri. Di dalam Tuhan, saudara diampuni. Mari, teruslah hidup dengan senantiasa mengingat firman-Nya yang dicatat dalam Yohanes 17 ayatnya yang ke-17 sampai 19. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Tuhan sudah memperdamaikan dirinya dengan kita. Sekarang saling berdamailah di antara kita. Damai Tuhan besertamu. Dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita bersama-sama belajar memahami akan kehendak Tuhan, kita datang pada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Allah Bapa di dalam surga, yang telah mengaruniakan kasih di dalam kehidupan kami. Saat ini kami hendak bersama-sama belajar memahami apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan. Oleh karenanya mengundang Roh Kudus-Mu hadir, kuasai dan urapi setiap kami dan tempat di mana kami beribadah. Sehingga dengan demikian kami mampu membuka hati untuk firman itu, mampu ditegur, mampu dikuatkan, mampu dihiburkan. Dan hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman, biarlah Tuhan sendiri yang memakai mulut, bibir, lidah dan pemikirannya untuk boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Menyerahkan waktu ini sepenuhnya untuk Engkau kuasai dari awal hingga sampai akhir. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama belajar memahami firman-Nya yang pagi hari ini terambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius 10 ayatnya yang ke-24 sampai 39. Matius 10 ayatnya yang ke-24 sampai 39. Demikian firman Tuhan untuk kita. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang,
dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bagaimana sehat hari ini? Puji Tuhan, kalau kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama berbakti, beribadah walaupun di rumah masing-masing. Sudah kurang lebihnya 1 tahun kita tidak bisa bertemu. Dan ketika kita hendak bertemu pada tanggal 21 ini, kita harus bertemu melalui udara, melalui internet. Sehingga inilah penampakan saya masih tetap sama dari tahun lalu hingga dengan hari ini. Ibu bapak dan saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama belajar memahami sebuah tema. Tetaplah nyatakan kebenaran Kristus. Tetaplah nyatakan kebenaran Kristus. Juga mengacu pada Matius 10 ayatnya yang ke-24 sampai 39. Matius 10, 24 sampai 39. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, ngomong-ngomong tentang kebenaran Kristus, kebenaran yang seperti apa yang patut dan perlu kita nyatakan di dalam kehidupan sehari-hari? Bukankah kalau kita mengingat sejak keterjatuhan manusia ke dalam dosa, kebenaran Allah atau kebenaran Kristus senantiasa dipertanyakan hingga sampai dengan hari ini. Ayo kita mengingat ulang. Bagaimana Allah di dalam perjanjian lama selalu disandingkan dengan dewa-dewa. Raja-raja yang konon kabarnya begitu hebatnya. Allah dianggap seringkali melupakan umatnya, tidak memperhatikan, tidak mempedulikan.
Sehingga mereka meminta pertolongan kepada dewa yang ada di daerah itu. Kalau kita mengingat di dalam perjanjian baru, bukankah kealahan Yesus dan ajarannya juga menjadi penting yang diperdebatkan, selalu dipertanyakan? Lalu bagaimana dengan saat ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa kini cukup banyak kebenaran Kristus dipertanyakan. Beberapa yang saya catat muncul dalam YouTube akhir-akhir ini. Di sana ada banyak perbincangan, misalnya saja Yesus sebagai hakim karena orang Kristen tersangka. Tentu mereka juga memiliki dasar, karena pada akhirnya nanti Yesus akan datang kembali ke atas muka bumi menjadi hakim yang adil. Tetapi lalu dipertanyakan, oh ini orang-orang Kristen jadi terdakwa nih, banyak dosanya ini. Coba kalau ditimbang pasti masuk neraka. Gitu. Ada lagi Yesus durhaka kepada orang tuanya katanya. Mengapa yang seperti ini muncul? Tentu mereka juga melihat ketika Yesus berada di dalam sinagog, lalu Yesus mengajarkan sesuatu, lalu orang tuanya datang untuk menghampirinya. Ketika orang banyak mengatakan kepada Yesus, "Hei, ini orang tuamu." Lalu Yesus mengatakan bahwa orang tuaku, bahwa ayah ibuku, bahwa saudara-saudaraku adalah kalian semua. Sehingga dimengerti bahwa Yesus durhaka terhadap orang tuanya. Istri Allah katanya Santa Maria. Tentu melihat juga bagaimana malaikat Jibril datang menghampiri Maria untuk menjadi perantara hadirnya Allah ke atas muka bumi. Lalu Yesus adalah kekasih Maria dari Magdala. Melihat kedekatan Maria dengan Yesus, bahkan film Da Vinci Code hendak menggambarkan bagaimana Yesus kawin dengan Maria Magdalena. Mereka tinggal di lembah Himalaya, lalu akhirnya melahirkan seorang anak yang bernama Marta. Atau film yang lain, The Last Temptation, saat-saat terakhir, ketika Yesus berada di salib, Yesus turun dan bersenggama dengan Maria Magdalena. Orang Kristen konon kabarnya boleh berzina. Mengapa hal ini muncul? Karena Yesus memberikan pengampunan kepada perempuan yang berzina dan membiarkannya pergi begitu saja, tanpa mengingat bahwa Yesus mengasihinya dan mengatakan bahwa jangan kamu berbuat dosa lagi. Lalu ada lagi orang yang mengatakan Hagar bukan budak tetapi permaisuri raja. Pendeta dapat 11 pembantu perempuan dan boleh loh ditiduri. Belum lagi dengan pendeta kaya karena penekanan pada persepuluhan. Hal-hal yang seperti ini lalu kita bagaimana saudara sikapnya? Apakah kita akan membiarkan begitu saja, ataukah kita harus menyerukan, menyatakan kebenaran Kristus di dalam kehidupan ini? Sehingga yang menjadi pertanyaan, apakah menyatakan kebenaran Kristus itu mudah? Tidak. Tidak sama sekali. Bahkan kalau saya mengatakan nyawa taruhan bagi kita. Coba kita lihat apa yang terjadi dalam diri Daniel ketika itu. Ketika Daniel hendak menyatakan kebenaran Allah di dalam kehidupan bangsa Babil ketika itu, bukankah Daniel harus berhadapan dengan gua singa?
Saat Sadrak Mesak Abednego menyatakan kebenaran Allah dan menggenggam kebenaran itu, perapian 7 kali lipat menjadi bagian dari kehidupannya. Menilik ke dalam perjanjian baru. Saat Petrus berhadap muka dengan mahkamah agama, menyatakan bahwa di atas muka bumi, di bawah kolong langit, tidak ada keselamatan lain kecuali di dalam Yesus Kristus. Perjalanan kehidupannya senantiasa tersendat dan akhirnya dia harus disalibkan secara terbalik. Melihat kehidupan Paulus, bukankah 13 surat Paulus ingin menyatakan dan mempertahankan kebenaran Kristus melalui ajaran-ajarannya? Apakah perjalanan kehidupannya lalu menjadi nyaman, menjadi enak, tertata dengan baik? Secara manusia tidak, saudara. Karena pada akhirnya dia harus dirajam sampai dengan kematiannya. Bukan hanya itu, saudara. Kalau kita melihat kekristenan pada awal mulanya, bukankah di Roma terjadi tragedi yang begitu menyakitkan bagi orang-orang Kristen? Karena orang-orang Kristen lalu dituduh menjadi pembakar kota Roma. Dia harus berhadapan dengan gladiator, berhadapan dengan singa-singa yang haus akan darah manusia. Dia harus berhadapan dengan petarung-petarung yang hebat. Secara manusiawi mereka harus mati secara percuma. Bukankah orang-orang di Malagasy juga menerima akibat dari mempertaruhkan kebenaran Kristus dalam hidupnya? Digantung, dibakar, dipancung. Dan kalau kita mencoba untuk mengingat ulang beberapa tahun yang lalu, bukankah ISIS mengejar-ngejar orang Kristen? Di beberapa pantai orang Kristen harus berjongkok. Lalu akhirnya kepalanya kalau tidak dipenggal, dipancung, dia ditembak kepalanya. Sangat tragis dan menyakitkan. Dan saya hendak menyatakan tidak mudah menyatakan kebenaran pada mereka yang tidak mau menggunakan logikanya, bahkan kalau seseorang sudah diindoktrinasi atau dicuci otaknya. Saudara-saudara, saat saya memberi jawab kenapa Tuhan Yesus menjadi manusia, saya berpikir sederhana kok. Saya mengatakan kalau iblis yang grade-nya saja di bawah Allah, atau bahkan saya mengatakan tidak memiliki kekuasaan apapun lah kalau dibandingkan dengan Allah. Tetapi bukankah iblis, setan, mampu menjelma menjadi apapun juga yang dia kehendaki? Apalagi Allah, saudara. Bukankah Allah itu pencipta langit bumi dengan segala isinya? Bukankah Allah itu maha kuasa? Allah bebas berkehendak untuk melakukan apa saja atas kehidupan dunia. Oleh karenanya, kalau hanya sekedar menjelma menjadi manusia, tentu Tuhan Allah tidak perlu dong bersenggama dengan Maria. Menjelma menjadi bayi Yesus berada di dalam kandungan Maria adalah sesuatu yang tidak sulit sama sekali. Gampangnya luar biasa. Gampangnya por, orang Jawa mengatakan. Tetapi toh kalau logika itu bisa jalan, tapi apa yang terjadi? Ungkapan mereka, kamu mengakui bahwa Allah sama dengan setan, sama dengan iblis. Mentok kan? Selesai. Saat ini saudara, kalau kita juga melihat fenomena,
Bukankah ada banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai mantan pastor, mantan pendeta, mantan suster, penginjil? Apakah orang-orang ini lalu juga mencoba cari tahu? Dia sempat melayani di mana? Jemaatnya mana? Apakah dia sekolah di sekolah tertentu? Ternyata tidak. Mereka percaya begitu saja tanpa logika. Saat penyebutan ayat atau nama Alkitab salah, sebagai misal ada seorang yang mengatakan, coba saudara buka Matius 40. Saudara-saudara yang ada di sini, kira-kira tahu enggak ya? Matius itu sampai pasal berapa? Sampai 40? Ya, kita lanjut. Ketika orang menyebutkan kitab Yesemia, saat orang menyebutkan isi dari salah satu surat di dalam Roma dan salah, apakah mereka mencoba untuk mencari tahu? Oh, ternyata Matius itu hanya sampai 28. Berarti orang itu menipu dong. Oh, ternyata di dalam deretan nama-nama Alkitab, di dalam Alkitab Perjanjian Lama tidak pernah ada tulisan Yesemia. Berarti orang itu bohong. Oh, ternyata di dalam Roma sekian ayat sekian, kata-kata itu tidak muncul, tetapi yang muncul adalah seperti ini. Artinya orang itu melomboni. Tetapi itu tidak pernah mereka lakukan. Lalu apakah dengan demikian kita akan membiarkan begitu saja? Tentu tidak. Karena bagaimanapun juga itu adalah tugas kita, saudara. Yang tadi dimuat di dalam Matius 10 ayatnya yang ke-24 sampai 39 yang sudah kita baca, kita dengar, kita simak bersama. Nampaknya memang kita berhadapan dengan Beelzebul, dengan pengikutnya, dengan kekuasaannya, dengan penganut-penganutnya. Tetapi bukankah di sana kita dikatakan, jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada suatu pun yang tertutup yang tidak akan dibukakan, dan tidak ada suatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Oleh karenanya kita harus terus maju. Dan bagian yang kedua dari ayat-ayat kita tadi, saat kita mengatakan mengasihi Yesus, itu artinya ada tugas yang harus kita kerjakan, walau nyawa sebagai taruhannya. Bukankah itu juga yang termaktub dalam ayat-ayat kita pada saat ini? Lalu apa yang mampu dan harus kita kerjakan untuk terus menyatakan kebenaran Kristus dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, saudara, kalau kita memang tidak mampu memberi penjelasan kepada mereka yang tidak menggunakan logika, tidak menggunakan akal budinya yang bebal itu, tentu kita masih memiliki doa yang berkuasa untuk memampukan saudara-saudara kita yang mengkanter semuanya itu. Biarlah orang-orang yang mengkanter ini diberi sehat, kuat, bisa melakukan tugas kewajibannya dengan baik. Yang kedua, saudara, kita harus terus berjuang supaya setiap tindakan, tutur kata, sikap hidup kita tidak menjadi batu sandungan bagi dunia. Ya, jadi orang Kristen ya jangan gampang berzina. Jadi pendeta jangan memikirkan 11 perempuan lalu bisa menidurinya. Atau jadi pendeta, jadi hamba Tuhan yang dipikirkan hanya duit. Supaya tidak jadi batu sandungan bagi banyak orang. Dan kita terus berharap
Tindakan, tutur kata, sikap hidup kita adalah cerminan tindakan, tutur kata, sikap hidup Kristus yang welas asih, yang mengampuni, yang memberi penguatan, yang tidak dendam terhadap sesamanya, yang menghiburkan, yang meneguhkan. Ada banyak. Yang ketiga, jangan pernah kita mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Karena bagaimanapun juga kita ini hanyalah sebuah debu, sebutir debu. Kita itu hanya diandaikan seperti rumput. Kita diumpamakan seperti uap yang sebentar saja sudah hilang. Kita tidak memiliki kekuatan apapun. Oleh karena andalkan Tuhan, andalkan Allah yang berkuasa atas alam semesta. Kita bertindak sesuai dengan porsi kita, dan selanjutnya kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkehendak bebas atas kehidupan alam semesta ini. Dan yang terakhir, saudara, pertaruhkan hidup kita dalam kuasa tangannya. Melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Sadrak, Mesakh, Abednego, atau tokoh-tokoh Alkitab yang lain, juga Paulus. Kalau tahu Allah masih memberikan kehidupan kepada kita, ayo kehidupan itu kita hidupi dengan berpelayanan, dengan menyerahkan, mempersembahkan kehidupan kita demi kemuliaan namanya. Tetapi kalau Allah berkehendak untuk kita tinggal di dalam keabadian, kita tetap tinggal diam di dalam Kristus Yesus. Yang sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Paulus, kematian adalah keuntungan. Oleh karenanya, jangan pernah jemu, jangan pernah lelah. Kita nikmati kehidupan pemberian Tuhan. Karena dengan jalan hidup kita dimampukan menyatakan kebenaran Kristus sampai Tuhan memanggil kita kembali. Dan kita akan terus berjuang sembari berharap perjuangan kita, perjuangan bersama dengan Allah. Tuhan memberkati saya dan saudara. Amin. Saat teduh untuk kita. Saya undang jemaat untuk berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa untuk syafaat-syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, mengucap syukur atas setiap waktu yang masih Engkau percayakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami masih boleh bernafas hingga sampai dengan saat ini. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, kedamaian dalam kami menjalani hari-hari panjang pemberian Tuhan. Tetapi kami juga mengingat saudara-saudara kami yang letih, lesu, dan berbeban berat akan situasi kondisi hidup mereka.
akan beban yang harus diterima tetapi juga harus diselesaikan, pekerjaan, kesehatan, kondisi ekonomi yang harus terus ditata. Kami mempercayakan semuanya itu ke dalam genggaman tangan kuasa-Mu, karena tentu Engkau mengetahui setiap yang terjadi atas kehidupan kami. Engkau pula yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik atas situasi yang harus kami hadapi itu. Bapa di dalam surga, terkhusus untuk mereka yang terpapar COVID-19, kami mempercayakan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Beri kelegaan, beri kesembuhan, beri kekuatan, sehingga tetap berharap akan kasih sayang Tuhan. Berdoa bagi mereka yang menangani siapapun itu. Berdoa untuk pemerintahan bangsa ini yang juga berupaya keras menuntaskan COVID-19. Kasih dan damai sejahtera-Mu senantiasa Engkau curahkan dalam kehidupan mereka. Berdoa juga untuk kehidupan gereja-gereja milik Tuhan, terlebih GKI Pemalang. Tuhan memanggil pelayan-pelayan khusus untuk masuk dan terlibat di dalam kehidupan gereja-Mu. Baik itu majelis gereja secara lengkap, penatua dan juga pendeta dan keluarga mereka. Berdoa untuk komisi-komisi panitia yang ada bersama dengan keluarga mereka. Pekerja yang ikut terlibat di dalam kehidupan GKI Pemalang, warga jemaat-Mu dengan kepelbagaiannya, kami hendak serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan akan urapi, Tuhan akan beri umur panjang, berkat Tuhan melimpah dalam setiap kesempatan hidup mereka. Bapa di dalam surga, di tengah-tengah perhimpunan kami, biarlah Engkau juga mendengar apa yang menjadi seruan pribadi kami. Inilah syafaat-syafaat kami yang kami naikkan demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersukacita dan menyatakan syukur karena Tuhan mempercayakan kita untuk membagikan kasih-Nya pada yang lain. Saat ini kita diajak untuk memberikan persembahan dengan mengingat firman-Nya yang terdapat dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Demikian bunyinya, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan melalui beberapa alternatif seperti tayangan berikut ini. Syukur
bersatu di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, kami mengucap syukur kalau kami memiliki Tuhan yang juga sungguh-sungguh luar biasa baik bagi kami. Tuhan yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan bagi kami. Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Tuhan yang senantiasa mencurahkan berkat-Nya bagi kami hari lepas hari. Saat ini Tuhan, ketika kami menghadap di hadapan-Mu dengan membawa persembahan, itu adalah ungkapan syukur kami, ungkapan terima kasih kami, ungkapan rasa sukacita kami. Engkau sendiri Tuhan yang akan memberkati dan melayakkan persembahan kami ini, sehingga persembahan kami ini pun boleh layak dipakai Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, sehingga melalui persembahan ini pun nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau juga yang akan terus memberkati kami, untuk kami pun tidak hanya memberikan harta milik kami saja yang kami berikan, tetapi seluruh aspek kehidupan kami boleh menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur kami ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teruslah nyatakan kebenaran sekalipun ada banyak rintangan. Untuk itu, terimalah berkat-Nya. Kasih setia Tuhan, kebenaran Kristus dan pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kehidupan kita dari hari lepas ke hari. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.